Ustadz, bagaimana hukumnya bermakmum kepada imam yang bacaannya banyak yang salah? Apa kita tetap ikut berjamaah, tapi sholatnya jadi nggak khusyuk, Ustadz? Prinsipnya, apa yang terjadi pada imam itu adalah wilayah imam. Jadi kalau imam bacaannya salah, itu tidak mempengaruhi makmum. Itu, ya. Jadi apa yang dibaca imam tidak mempengaruhi makmum. Maksud saya, bila imam itu bacaannya salah, ya, maka Anda tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, gitu. Tapi sekiranya bacaan itu benar-benar mengganggu Anda, maka Anda boleh tidak bermakmum kepada dia. Cari masjid dengan imam yang lebih bagus. Dari mana statement ini saya ambil? Zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang memisahkan diri. Bukan karena imamnya jelek bacaan. Bukan. Tapi si makmum tidak nyaman dengan imam karena imam itu bacaannya panjang banget. Sementara makmum punya keperluan. Ya. Makanya kalau jadi imam, walaupun kita hafidh, ya nggak usah panjang-panjang, ya. Nah, begitu datang informasi, ada informasi bahwa ada seorang sahabat yang memisahkan diri dari berjamaah. Ya Rasulullah, si fulan ini nggak sopan itu, dia memisahkan diri dari jamaah. Tahu nggak? Yang ditegur oleh Nabi siapa? Yang ditegur oleh Nabi itu imamnya. Karena Nabi ketika bertanya kepada orang yang memisahkan diri, kenapa kamu memisahkan diri? Ya Rasulullah, saya punya keperluan, imamnya bacaannya panjang banget. Apa yang disabdakan Nabi kepada imam? Kata Nabi, kalau kamu jadi imam, ringankan makmum. Fa inna minhumud dha'if wal kabir wadzal hajah. Kamu kalau jadi imam, ringankan makmum. Karena di antara makmum ada yang udah uzur, ada yang udah tua, ada yang punya keperluan. Nah, artinya ini isyarat kita boleh memisahkan diri dari imam yang membuat kita ini nggak nyaman. Jadi kalau Anda merasa bermakmum pada orang ini tuh, jadi tenang gitu, ya udah Anda cari masjid yang membuat Anda tenang. Boleh, nggak masalah, gitu. Terus kita ini tahu diri kalau jadi imam. Kalau bacaan saya jelek, makhorijul hurufnya buruk, jangan ngotot jadi imam mentang-mentang saya dituakan. Ya. Biarin yang lebih muda suruh jadi imam. Sering saya sholat dengan murid saya. Saya tahu dia bacaannya lebih bagus. Untuk sholat yang dikeraskan, maghrib, isya, subuh, saya suruh dia. Kenapa? Saya tahu diri. Bacaan saya tidak sebagus dia. Ya, mata, ayo kamu. Kalau duhur dan asar saya yang jadi imam. Ya misalnya, kan gitu. Kenapa? Karena jeleknya bacaan saya tidak mengganggu makmum, kan? Kalau saya sholat duhur, sholat asar jadi imam, bacaan saya nggak enakan, kan nggak mempengaruhi makmum, bener nggak? Tapi kalau maghrib, isya, subuh, saya sadar diri, bacaan saya nggak bagus, maka suruh ke depan orang yang bagus bacaannya. Nah ini bapak-bapak, please tahu diri. Nih, kadang ada imam-imam yang nggak tahu diri, udah membacaannya butut, ya, pelafazannya juga jelek, mentang-mentang dia sesepuh, dia tampil ke depan. Tahu dirilah. Maaf nih agak kasar ya. Tahu dirilah gitu ya.
Jadi jangan mentang-mentang kita ini disepuhkan ya. Di masjid itu dijadikan sesepuh. Atau mungkin kita guru gitu kan. Kita guru, maksudnya ustadz lah gitu kan. Tapi kan ustadz punya kapasitas. Ada ustadz yang ilmu agamanya banyak, tapi ilmu qiraahnya jelek gitu loh. Bacaannya jelek. Ada nggak? Banyak. Banyak. Orang yang faham agama, dia bisa baca kitab itu, kitab ini. Wah, ya, kitab Ibnu Katsir dia baca. Ya, Nailul Awtar dia baca. Al-Marogi dia baca. Wah, pokoknya ngitab. Istilahnya itu ngitab. Baca kitabnya jago. Tapi bacaannya butut. Makhorijul hurufnya jelek. Ilmu qiraahnya itu minim. Tahu dirilah. Gak usah Anda jadi imam. Suruh murid kita yang lebih bagus bacaan. Suruh murid kita yang lebih muda dari kita. Zaman Rasul itu ada sahabat yang umurnya 7 tahun jadi imam. Kebayang gak sama Anda? 7 tahun jadi imam. Karena anak itu dianggap terbaik bacaannya. Nah kadang di Indonesia mah imam gak tahu diri. Maaf ya agak kasar. Imam tuh gak tahu diri. Udah jelas bacaannya butut. Udah jelas bacaannya belepotan. Udah jelas makhorijul hurufnya gak bener. Kekeh jadi imam. Ke depan lagi. Padahal dia tahu ada orang yang lebih bagus bacaannya gitu. Jadi inti dalam berjamaah tuh apa? Bikin makmum nyaman. Nah, apa? Bikin makmum nyaman. Yang nama nyaman, imamnya kalau yang bacaan dikeraskan, sok yang bagus bacaannya. Terus, jangan panjang-panjang. Kata Nabi, fa inna minhumud dha'if wal kabir wa dzal hajah. Makmum itu ada yang sakit, ada yang punya keperluan, ada yang sudah uzur. Sok, maka ringankan. Jadi intinya adalah, kalau jadi imam apa? Bikin makmum itu nyaman. Nah itu penting ya. Kalimat itu penting. Wallahu a'lam bissawab ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.